Dahulu, terdapat sebuah wilayah yang sebagian besar berupa hutan belantara dan penuh dengan rawa. Dikenal sebagai wilayah yang berbahaya karena masih banyak binatang buas yang berkeliaran secara bebas. Wilayah itu bernama Donan. Daratan di sebelah timur Bengawan Donan yang membentang ke utara itu sudah dihuni oleh banyak orang. Namun daerahnya masih rawa, banyak binatang buas, dan juga di situ masih terkenal daerah itu sangat wingit atau angker. Donan terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dinamakan Donan, menurut salah satu versi yang dikenal masyarakat adalah karena daerah Bengawan Donan banyak ditumbuhi pohon nipah. Pohon ini dikenal dengan nama daun. Karena wilayah itu merupakan kawasan seperti rawa yang banyak pohon daunnya, maka dikenal dengan sebutan daunan. Dulu ada yang namanya rumah itu Payane Welit, tapi sekarang itu sudah boleh katakan tidak ada. Artinya itu berarti kemajuannya itu sudah banyak. Pada prasasti Salingsingan bertulisan 2 Mei 880 Masehi, zaman Kerajaan Mataram Hindu telah menyebutkan nama Handaunan. Hal ini menandakan bahwa wilayah Donan telah memiliki usia lebih dari 1100-an tahun. Donan pernah terancam mara bahaya berupa teror burung raksasa Garuda Beri yang siap memangsa manusia. Ada suatu makhluk yang disebut adalah burung yang sangat besar yang berasal dari Nusa Kambangan, saling terbang ke daerah wilayah Donan. Yang disebut waktu itu Garuda Beri. Burung Garuda Beri tersebut kemudian memangsa hewan yang dipelihara oleh penduduk. Maka penduduk itu merasa resah. Bahkan keresahan itu tidak hanya untuk ingon-ingon atau peliharaan itu saja, tapi manusianya pun terancam untuk bisa diterkam oleh burung Garuda Beri. Namun, burung Garuda itu berhasil dikalahkan oleh santri Undik yang berasal dari Demak. Singkat cerita, burung Garuda Beri bisa terbunuh dengan cara kena senjata tilam sari. Pada tahun 1839, Sinuwun Pakabuwono IV mengutus Raden Ngabehi Cakradimeja untuk membuka hutan Donan menjadi kota Cilacap. Akhirnya, Raden Ngabehi Cakradimeja diangkat menjadi Bupati Cilacap berjuluk Raden Adipati Cakrawardana II dari tahun 1856 sampai 1873. Sejak berubahnya kota Cilacap menjadi kota administratif, Desa Donan berubah statusnya menjadi Kelurahan Donan. Kelurahan ini memiliki penduduk sebanyak 30.973 orang dengan luas wilayahnya 646.584 hektar. Di kelurahan ini terdapat banyak perkantoran dan industri besar. Setelah kota Cilacap itu dulu diubah, ada istilah Kotip, kota administratif, di mana kota administratif itu juga dibarengi dengan suatu aturan, istilah aturan pemerintah, di mana di dalamnya itu adalah bentuk kecamatan dan di bawah kelurahan itu menjadi yang tadinya desa diubah menjadi kelurahan. Donan memiliki tempat yang bersejarah terkait dengan Cilacap, karena di Donan banyak terdapat petilasan dan juga di pemakaman Karangsuci terdapat makam salah satu Bupati Cilacap pertama. Ini makamnya Bupati, namanya Cokrowedono II. Kalau hari jadi itu Pak Bupati yang rawuh untuk mengenang gitu loh. Di sini baca-baca yasinan, terus berdoa tabur kembang udah. Sebelah makam Karangsuci, istilahnya itu yang dulu itu adalah sebagai tanah perairan, sekarang sudah penuh dengan hunian, termasuk di Pong Cina. Nah, sekarang
kuburan Cina itu banyak yang sekarang udah dipindah-pindahkan. Jadi itu tanah terbengkalai, dari Cina itu diserahkan ke pemerintahan, terus diminta oleh warga untuk ditempati, dan sekarang ini sudah diserahkan ke warga, udah disertifikat juga. Mantap. Nah, dulu di sini pasar tradisional untuk para petani Jojok, Gunung, Cikintung, Parit, juga Kampung Laut. Dulu pasarnya ke sini. Itu semenjak saya kecil itu ada di sini pasar dulu, ramainya luar biasa. Nah, setelah itu pasar bubar total itu tahun 79 lah. Tahun 79 bubar, pasar dipindahkan ke Seleko. Nah, terus ini buat aktivitas untuk penyeberangan aja. Kondisi dulu transportasi Donan itu masih tradisional, masih pakai perahu kecil, masih dayungan, pakai dayung. Itu semenjak andongan pakai mesin itu sekitar tahun 82-an. Nah, tahun 82 udah mulai pakai mesin sampai sekarang ini.